Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah Praktikum Desain Web. Ya, apa kabar? Kita ketemu lagi hari ini. Terakhir kita ketemu 2 hari lalu. Ya, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih semangat untuk kuliah ini, walaupun ini sudah menjelang akhir semester. Harusnya sih kelas semester perkuliahan itu sudah resminya udah selesai, tapi kuliah kita yang ini, yang kelas praktikum ini, praktikum desain web ini ada tertunda beberapa kali, sehingga kita masih ada 1 atau 2 pertemuan, saya nggak ingat. Sekarang ini pertemuan ke-12, berarti masih 2. Ya, nanti kita lihat 2-nya apa yang akan kita bahas. Saya sebenarnya mau tunjukkan bagaimana kita melakukan web audit. Ya, web audit itu bagaimana kita memaksimalkan kinerja dari di web kita. Ya, kemudian kalau sempat nanti juga saya akan jelaskan tentang search engine optimization. Ya, intinya untuk development, menurut saya ilmunya udah ilmu basicnya ya, ilmu basicnya udah saya kasih. Tinggal Anda eksplorasi bagaimana untuk mengembangkan, ya, bagaimana mengembangkan teknik-teknik pemrograman, teknik-teknik desain, ya, dari apa yang sudah kita pelajari. Jangan berhenti di sini ya, karena kita terbatas dengan waktu. Sesi kita hanya kurang lebih 1 jam 50 menit ya, 1 jam berapa? 1 jam 100 menit ya, 2 kali 50 menit itu terlalu sempit memang ya. Jadi kalau Anda satu video rekaman itu mungkin tidak selesai ya, ada materi yang seharusnya kita berikan. Nah, selebihnya saya berharap Anda melakukan eksplorasi ya, Anda mencoba ya, karena yang saya berikan dalam kuliah ini adalah yang basic, yang dasar ya. Sementara di luar sana teknologinya berkembang, di luar sana arsitekturnya berkembang, sehingga kita butuh improvement dan tidak bisa berharap hanya dari perkuliahan. Karena kalau kita mau ikuti semua, itu bisa jadi begini, bisa jadi ada 1 program studi khusus untuk web designer. Ya, nah kalau seperti itu mungkin kita bisa ajarkan semuanya, tapi itu pun tetap tidak bisa, karena kalau kita ajarkan 1 hal, mungkin 1 hal itu besok sudah nggak dipakai. Ya, sudah ada penggantinya yang baru. Ya, kalau hari ini kita belajar tentang API misalnya berbasis RESTful misalnya, mungkin besok sudah ada arsitektur API yang lain lagi, yang mungkin lebih bagus atau lebih handal atau mungkin lebih mudah. Ya, sehingga Anda jangan berhenti dengan latihan-latihan dari perkuliahan. Saya berharap di tugas akhir mata kuliah, di situ Anda eksplorasi apa yang bisa Anda kembangkan. Ya, jangan cuma berhenti dari contoh-contoh, jangan cuma berhenti pada contoh-contoh yang saya berikan. Ya, oke. Hari ini kita akan lanjut lagi masih tentang web front end, karena kemarin kan praktikum kita yang terakhir tentang web front end itu tidak tuntas, karena aplikasi yang kita bangun itu sudah kita buat dalam bentuk arsitektur service oriented. Jadi PWeb Hotel ya, aplikasi PWeb Hotel kita. Tunggu, saya buka dulu ya. Oh, tunggu dulu. Saya tidak bisa jalankan. Oh, bisa. Bentar ya. Bisa. Sebentar, saya screen dulu. Tadi. Oke, saya present tampilan screen saya.
Ini ya, terakhir materi kita, terakhir praktikum kita untuk web front end adalah membangun aplikasi PWeb Hotel, ya. Tapi aplikasi ini hanya contoh ya, jadi secara fungsi mungkin bukan seperti itu, karena untuk PWeb Hotel ini pendekatan kita tidak melakukan user experiences, ya. Tidak melakukan pendekatan user experiences, tidak melakukan customer discovery, ya. Jadi fungsi-fungsi yang kita buat di sini itu mungkin bukan ini. Kalau ini aplikasi yang hotel, ya aplikasi hotel beneran, barangkali bukan ini. Karena contoh ini berangkat dari model data, ya berangkat dari model data yang jadi sampel studi kasus kita. Ya ingat itu ya. Jadi tidak tiba-tiba plok jadi aplikasi. Ya tampilan ini tidak melalui kajian user experiences, user interface, ya UI UX itu Anda di tugas akhir Anda harus melakukan itu sebenarnya, ya. Tapi ini contoh menu ini apa ya aplikasi hotel itu seperti ini? Enggak, belum tentu. Kita mesti melakukan studi sebenarnya kalau kita membangun aplikasi hotel berbasis web. Ini buat contoh saja. Nah, aplikasi kita PWeb Hotel ini kita sudah bangun dengan berbasis service oriented, ya, service oriented. Jadi ada sisi back end-nya di mana back end-nya itu menyediakan services, ya, services apa yang disediakan, apa yang dibutuhkan di sisi front end dibangun servisnya. Lalu di sisi front end-nya kita hanya membuat tampilan, ya, visual untuk di sisi user saja. Kemudian data itu kita tidak connect langsung ke database, tapi kita mengaksesnya melalui request API. Masih ingat ya, ini modul praktikum 10. Ya, buka lagi modul praktikum 10-nya. Tunggu, saya buka dulu. Modul praktikum 10. Saya cari di sini saja. Praktikum 10. Oke, nah terakhir praktikum kita ini mentok, ya, mentoknya error di sini, ya, ketika dia melakukan request, ya, ketika melakukan request melakukan request backend, ya, melakukan request ke service, itu ada error yang intinya itu adalah error CORS. Masih ingat CORS? C-O-R-S, ya. CORS itu cross origin resources sharing, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah R-nya resources sharing, kalau nggak salah. Cross origin resources sharing artinya apa? Web kita itu security ya, itu terkait security. Web kita itu harusnya, ya, sisi back end kita itu harusnya hanya bisa diakses oleh domain yang sama, ya, hanya bisa diakses oleh domain yang sama. Jadi kalau misalnya ini adalah pwebhotel.com misalnya, ya, maka dia hanya bisa mengakses API yang disediakan oleh domain pwebhotel.com juga, ya. Jadi dia harus berada di satu domain. Kenapa? Itu dianggap originnya sama, ya. Asal request-nya ke target request-nya itu berada pada lingkungan domain yang sama. Itu yang dia sebut dengan origin. Nah, cross origin itu artinya terjadi request, ya, dari domain yang berbeda, ya, dari domain yang berbeda. Jadi lintas domain. Ingat, web server kita nama URL-nya apa? Kemarin kita pakai 192.168 sekian port, ya kan? 8 berapa?
8 sekian-sekian gitu kan? Ya, saya lupa. Kenapa saya lupa? Ya, nah, sementara front end-nya itu diakses dari Chrome Chrome server. Oops, sorry. Pokok. Ya, front end-nya karena ini masih lokal, HTTP ini web server for Chrome. Ya, ini dia HTTP 127.00.1.8.8.7. Sementara server backend-nya kemarin saya bikin contoh menggunakan virtualisasi Docker, kemudian di situ ada berdiri satu server, ya 192.168.99 kalau nggak salah, port 81, ya kan? 3 berapa gitu ya? Itu. Ups, kenapa saya tutup? Kalau saya tutup ini error. Tuh error ya. Buka lagi. Chrome apps. Start dulu, lalu akses. Oke, ya. Itu. Nah, kenapa ini harus jalan di server juga? Karena di dalamnya ada request ke HTTP. Ya, ketika terjadi request HTTP itu tidak bisa dilakukan untuk alasan keamanan, dia harus dilakukan dari server HTTP juga, yang nggak bisa dari file. Itu maka kita harus jalankan ini di server. Tapi kalau aplikasi ini udah jalan kan dia sudah pasti di server, sudah pasti hosting, ya kan, sudah running dari hosting. Oke? Nah, kembali ke course, ya kembali ke course. Untuk menghindari course sebenarnya Anda bikin front end sama back end-nya itu di satu server yang sama, ya di satu domain yang sama. Ya, misalnya Anda punya Anda punya 5.10.18 sekian .pweb.click slash ya app misalnya, ya kan? App itu adalah front end-nya. Nanti slash API, nah itu back end-nya misalnya, ya. Nah, itu tidak ada masalah dengan course karena domainnya sama. Ya, domainnya sama, artinya originnya sama. Oke? Tapi kalau seperti itu memang seperti misalnya gini, Siska, ya, Siska, aplikasi Siska yang Anda pakai di akademik. Nah, aplikasinya front end-nya di sisi Anda Anda milik KRS apa semuanya itu connect-nya ke back end di server yang sama. Ya, itu berarti dia sama originnya. Tapi dengan begitu berarti untuk pengembangan front end yang lain, misalnya ada di antara Anda misalnya mengembangkan aplikasi UKM. Ya, aplikasi UKM Anda, UKM olahraga, UKM rohani, UKM seni misalnya, terus Anda mau dapat data mahasiswa dari Siska. Karena sudah ada servisnya. Ya. Tapi UKM Anda itu nggak pakai domain Karisma ACID. Ya, nggak pakai domain Karisma ACID. Anda hosting sendiri dengan domain sendiri, ya misalnya UKM-nya, lalu mau request ke Siska Karisma ACID. Ya, ada API-nya untuk data mahasiswa, terus Anda request. Nah, di situ berarti terjadi cross origin. Ya, kalau Siska, kalau API di Siska saya tidak buka, ya cross origin-nya, maka aplikasi Anda menampilkan error, course blocked, ya kan? Diblok karena cross ya cross origin resources sharing-nya nggak diizinkan. Begitu kejadiannya. Ya. Nah, yang kedua, course juga akan terjadi ketika misalnya begini, domainnya sama, ya, tapi yang satu beda server. Walaupun domainnya sama, beda server, tapi yang satunya HTTP, yang satunya HTTPS. Ya, itu juga akan mengalami course block. Ya, jadi dia akan diblok oleh security course-nya. Kenapa? Tidak diizinkan mengakses HTTP dari situs HTTPS atau sebaliknya.
ya, dari HTTP ke HTTPS atau HTTPS ke HTTP. Kenapa? Karena HTTPS itu komunikasi datanya itu dalam keadaan terenkripsi. Sementara yang tidak pakai S, HTTP, itu komunikasi datanya plain. Jadi dia berbasis teks. Ya, ketika ada orang yang melakukan sniffing, orang melakukan penyadapan, ya, itu yang HTTP itu akan terbaca. Ya, apa yang dikirimkan dari yang dikomunikasikan dengan protokol HTTP itu terbaca kalau dilakukan penyadapan. Tapi kalau dia HTTPS, maka dia dalam keadaan terenkripsi. Nah, kalau salah satunya terbuka, ya maka rentan juga si yang lainnya gitu. Maka CORS itu juga membatasi akses dari HTTP ke HTTPS atau sebaliknya. Nah, sekarang yang masalah untuk kita sementara adalah kita kan masih lokal, ya, kita testingnya lokal, jadi kan enggak dapat HTTPS, ya, HTTPS enggak kerja di server lokal, ya, jadi kita cuma HTTP. Tapi kedua, kita juga menggunakan simulasi menggunakan domain yang berbeda, jadi memang terjadi cross origin, ya, memang terjadi cross origin. Tapi kita mau ngetes nih gimana caranya, ya kan, supaya tidak terjadi cross origin. Nah, saya siapkan dulu ini, ya. Ini front end-nya, ya. Sekarang saya siapkan back end-nya. Tapi kali ini kan saya punya kontainer Docker belum hidup nih, ya. Karena kali ini saya mau tunjukkan yang berbeda, ya, untuk Anda yang menggunakan SAM. Oke, yang pakai Docker sudah, ya. Sudah beberapa contoh. Kemudian yang SAM belum tuh, ya. Nah, untuk yang pakai SAM ini ya, kalau Anda pakai SAM ini, saya pakai SAM, SAM-nya sudah hidup. Kalau localhost kita ketik localhost ini, SAM itu IP address-nya dia pakai namanya localhost, IP address-nya 127.0.0.1, ya, IP address loopback namanya. Oke, ini SAM-nya udah jalan. Kalau mau pastikan jalan, Anda lihatnya di sini. Ini ya. Saya kira yang pakai SAM sudah akrab dengan ini ya. Ya toh? Ini berarti Apache sama MySQL saya udah jalan. Aduh, MySQL-nya datanya nggak ada. Datanya nggak ada, ya. Sorry, servernya Apache-nya bisa saja saya bikin, tapi MySQL-nya mesti saya pindahin. Ya, MySQL-nya mesti saya pindahkan. Oh tidak, ada ya. Atau udah, bentar ya. Ini saya cuma mau tunjukkan bagaimana kita menghidupkan server virtual seperti versi Docker kemarin. Ya, tapi kali ini kita pakai SAM. Ya, nah, saya ingat lagi, kita mesti pastikan bahwa domainnya ada. Ya, contoh. Oh, salah. Ya, salah. Saya harus buka ini. Notepad. Klik kanan. More. Run as administrator. Jadi pastikan kita buka Notepad sebagai administrator. Ini dia. Terus kita buka file yang sama ya, file yang sama. Ini untuk simulasi DNS sebenarnya, emulasi DNS. Ya, open di C ini ya. C Windows System 32, mana System 32? Ini legacy banget, peninggalan versi dari dulu. Kemudian drivers, etc. Lalu di sana ada file bernama host. Ini. Ya. Nah, saya mau bikin server baru ya. Saya bikin begini. Ini saya copy, saya kasih nama SRV3.
Ya, SRP 3 atau 4 ya? 4 deh. Ya, SRP 4 PWeb 201 lokal. Oke? Ya, ini SRP 4 PWeb 201 lokal. Kita bisa menggunakan, ingat ya, kita bisa menggunakan nama domain apa saja di sini, bebas, enaknya begitu, tapi jangan sekali-sekali menggunakan domain top level. Ya, top level, second level, intinya domain publik itu jangan digunakan. Domain publik itu com, net, org, ya kan, ACID, gitu ya. Itu domain-domain publik, ada di internet. Karena kalau dia ketemu dengan domain publik di browser, dia langsung searching keluar. Ya, dia langsung nyarinya ke DNS di luar. Jadi kita harus pakai domain yang tidak tidak ada di luar, tidak dipakai di luar, tidak dipakai secara publik. So, .lokal itu nggak ada yang pakai. Ya, atau mau saya pakai jadi .sofian misalnya, boleh. Ya, boleh. Atau .pweb misalnya, semua server saya namanya .pweb misalnya, lokal. Boleh, karena pweb itu nggak ada di luar. Ya, nggak ada di internet. Oke? Nah, saya kebiasaannya seragam aja pakai lokal supaya saya tahu. Biasanya saya pakai namanya sama kan? Misalnya ini, Siska Karisma ACID, terus yang lokalnya saya pakai Siska Karisma lokal. Jadi saya tahu saya lagi ngetes yang mana. Ya, saya lagi ngakses yang mana. Jadi domain publiknya saya samakan kecuali kecuali TLD-nya. Ya, TLD kan paling belakang. Ya, top level domainnya yang saya ganti jadi nama yang tidak ada di publik. Dan saya kebiasaan menggunakan .lokal. Nggak harus. Ya, nggak harus, bebas. Syaratnya itu saja. Tidak ada di server publik. Tidak ada di domain publik. Oke? IP address-nya 127.0.0.1 karena SAM itu bekerjanya di situ. Ya, di localhost. Yang bawah ini kan 99.100 ini kan kalau pakai Docker. Ya toh? Itu bedanya. Oke, kalau sudah ini kita save sekali lagi. Kalau notepad-nya dijalankan bukan sebagai administrator, maka ini nggak bisa dirubah. Ya, nggak bisa diedit, tapi nggak bisa di-save. Artinya nggak akan tersimpan. Ya, ini saya save sekarang. Oke, ya, server saya sekarang server saya yang baru akan bernama SRP4 PWeb 201.local. Oke, saya tutup ini. Harusnya saya nggak tutup. Oke, sekarang saya buka lagi di Notepad. Ya, saya buka lagi Notepad. Sekarang yang saya mau edit ini, file open untuk yang pakai SAM ya, yang pakai Docker tenang-tenang aja dulu. Ya, yang pakai SAM cari instalasi SAM-mu. Ini ya, saya nginstalnya di E. Ya, kenapa di E? Kalau Windows saya bermasalah, ya, maka dia harus install ulang, saya format habis C. Ya kan, tapi file-file saya aman di partisi yang lain. Ya kan? Jadi saya nggak perlu bikin ulang ini. Oke? Masuk ke SAM, di sana ada Apache, yang pakai SAM ikut ya. Ya. SAM, Apache, cari ya instalasi SAM-mu ada di mana. Apache, conf, ya, extra, gimana dia? Conf, Apache, tunggu dulu. Kenapa saya tidak familiar ini? Ini Apache berapa ya? Paling baru. Kayaknya berubah. Ekstra di sini ya, di sini harusnya kita bisa namanya bentar ya, saya cari dulu yang Apache. Saya cari dia punya konfigurasi. Saya buka di sini, dia nanti bukanya yang mana ya? Ini config.
Ini, saya nyari ini, HTTPD conf-nya. Ya, ini dia ada di mana sebenarnya? Ini disimpan di mana ya? File, saya coba save as, saya lihat foldernya. Oh, ya benar, Apache conf. Ya, Apache conf. Tapi ini udah terbuka, ya udah terbuka. Yang saya mau cari itu di mana kita buat virtual host. Udah lama saya nggak pakai SAM. Ya, biasanya paling bawah. Ini. Bentar. Wah, repot nih kalau begini. Oh, ini. Ya, ini harusnya ada file ini nih. Ya, harusnya ada file ini. Include, ya, harusnya ada file ini. httpd vhosts.com. Ya, tapi saya lihat tadi di sini nggak ada. Oh, sorry. Ada nih, ada. Conf extra, ya ini karena di sini nih salahnya, all files. Maaf, ya, maaf. Lupa ganti tipenya di sini. Jadi yang dia cari txt semua. Ini ada nih, ya, ada. Ya, ada. Ini yang saya cari nih, httpd vhosts.com. Ya, ini kita edit. Open, ya. Udah lama nggak pakai. Enggak, ini kan Notepad, ya. Oke, ini jangan dikutak-atik ya. httpd.conf itu jangan dikutak-atik, kita tutup saja. Yang kita kutak-atik adalah httpd.vhosts.com. Ya, saya ulangi, bukanya ada di sini. File open, ya. SAM, cari instalasi SAMmu ada di mana, kemudian Apache, ya, kemudian conf, kemudian extra. Ya, extra. Kalau nggak muncul di sini, ini tipenya dia nyari yang txt. Jadi kita harus buka all files. Lalu cari yang httpd vhosts open. Nah, ini adalah konfigurasi virtual host. Ya, konfigurasi virtual host. Semua server virtual kita bisa gabungkan di sini. Ya, saya tunggu. Ini kalau dibuka, ya, ini kalau dibuka, kita mesti buka dulu ini untuk mengaktifkan virtual host-nya. Ya, untuk mengaktifkan virtual host-nya, kemudian kita bisa kopas satu ini, ya, kita kopas satu ini. Ya, kita kopas satu ini kan tanda hashtag di depan itu, tanda hash di depan ini adalah komen, ya, berarti dia di komentar. Saya buka dulu. Nah, yang kita butuh sebenarnya minimal adalah ini. Ya, yang kita butuh sebenarnya minimal adalah ini. Jadi saya hapus yang lain dulu ya. Yang kita butuh adalah dua baris ini, dokumen root, ya, dan server name. Oke, server name tadi apa namanya? SRV4 ya, SRV4 dot gue lupa Ki. Apa tadi namanya? Oh, oke, Hedi, thank you. SRV4, saya baru mau buka lagi tadi. Ya, ingat ini namanya yang kita definisikan sebagai host dengan IP address 127.0.0.1 ya tadi.
di etc hosts, ya, Windows-nya. Nah, lalu di mana kita punya folder, ya, di mana datanya mau kita simpan, ya. Saya nggak tahu apakah ini bisa baca C atau tidak, tapi daripada nanti ternyata nggak bisa, saya copy memang ini, ya, saya copy nih, saya mau copy dari sini aja. Filenya kan ada di sini nih, ya, ada di sini pweb 201, srv4. Saya mau pakai ini tapi ragu nanti C-nya nggak dikasih izin. Ini yang saya butuh itu HTML-nya, ya, HTML-nya dengan segala isinya semua, ya. Nah, saya copy HTML-nya, ini copy, saya taruh di SAM, saya taruh di SAM, htdocs. Sebenarnya kita bisa taruh di folder manapun ya, tapi buat jaga saja jangan sampai nanti dia bermasalah. Jadi saya taruh di sini. Karena SAM itu dia punya home directory ada di htdocs di sini, ya. Terus saya paste di sini. Jadi servernya yang apa? Kalau Anda bikin server baru menggunakan code igniter misalnya, bikin folder baru di dalam sini, ya. Terus nanti Anda bisa tambahkan sebagai virtual host. Oke, ini dia. Saya ganti namanya ya. Saya ganti namanya jadi SRV4. Oke, SRV4. Udah. Nah, berarti ini namanya sekarang htdocs, ya. Dokumen rootnya namanya SRV4. Ini adalah nama folder, ya, nama folder yang di mana dokumen web kita akan disimpan, baik itu front end maupun back end sama, ya. Ini SRV4. Jadi ini adalah lokasi. Oke, ini adalah nama domain. Ya, saya tes dulu. Saya save ini. Ya, saya save ini. Kemudian, setiap ada perubahan konfigurasi, ya, setiap ada perubahan file conf di sini, ya, itu kita mesti restart servernya, ya, Apache-nya. Cara restart kan gampang, tinggal stop, lalu start lagi. Oke. Kalau dia tidak mau start, jangan-jangan ada yang salah tulis dari yang sudah kita edit. Ya, udah. Nah, sekarang kita mau tes. Ya, kita mau tes. Saya mau tes ini. SRV4 pweb lokal. Oke. HTTP. Ya, kalau servernya lokal, pertama aksesnya pakai HTTP ya. Biasanya kalau nggak pakai HTTP, dia anggapnya sebagai kata kunci searching. Jadi dia akan cari sebagai kata kunci searching. Tapi kalau pakai HTTP berarti URL, ya kan? Gitu. Tapi setelah dia bisa terbaca, selanjutnya kan masuk di cache-nya Chrome, maka sudah boleh nggak usah pakai. Oke, it works as simple as that. Ya. SRV4 pweb 201 lokal, isinya 18.017, oke. Ya, masa sih Pak nggak percaya? Saya buka, ya, saya buka dari Atom. Nah, jangan yang ini dari, ini kalau dari Docker ya, ini kalau dari Docker, jadi ini saya tutup. Ya, saya buka lagi. Ya, ini front end-nya. Ya, ini front end-nya. Nanti front end-nya ini harus kita ganti nih. Ya, ini harus kita ganti. File, open folder. Sekarang foldernya ada di data.e, SAM, htdocs, SRV4. Ya, SRV4. Oh, ada app-nya. Tunggu, ya udah biar aja dulu ya.
SRV4 app. Ya, ini kayaknya tadi salah ya. Harusnya bukan HTML-nya, app-nya yang kita copy. Udah nggak apa-apa. Salah. Karena kita ada indeksnya ya, ada indeksnya ya. Ini indeksnya nggak kebaca nih kalau gini. Ya, saya buka lagi file, open folder, ulang ya. Saya ambilnya dari SRV4 ini. Select folder, karena kan tadi yang muncul indeks tuh. Oke, jadi saya tutup yang tadi, yang ini saya tutup. Oke, ya ini ada app. Nah, di sini kan ada indeks HTML. Ya, ini yang tampil kan? Oke, HR from some virtual host. Ya kan? Ya, virtual host saya jalan. Ya, bagaimana app-nya? Kan ada aplikasi app dalam sini kan? App. Jalan. Tapi error, kenapa error? Karena database-nya nggak ada. Ya, database-nya belum dibikin. Ya kan? Nah, udah, itu tinggal urusan database. Ya, welcome to SAM, saya masuk ke PHP My Admin, ini ada di sini kan? Ini kalau localhost kan? Ya, PHP My Admin. Oke, terus di sini saya bikin database baru. Ya, saya bikin database baru. Tunggu, saya bikin user dulu ya. Saya bikin user dulu, di mana? Home, user account. Ya, saya bikin add user account. Misalnya 5, 10, 17, 18.017 ya. Ini karena dia di server yang sama, kita pakai lokal saja, localhost. Ya, kemudian passwordnya 5, 10, 18, 017. Extremely weak, jangan, saya ganti kalau gitu ya. Saya ganti jadi pweb_201. Ya, pweb_201. Oke, kemudian create database dengan nama yang sama. Jadi nama yang sama 5, 10, 18, 17 ini. Ya. Oke, go. Oke, sekarang ada 5, 10, 18, 0, 17 di sana database. Ya, ini kalau saya log out dari root. Nah, kenapa logoutnya ke sini? Nah, udah. Ini karena rootnya nggak pakai password, jadi nggak pakai logout juga, ya. Hati-hati ya, hati-hati. Saya mesti setting banyak lagi untuk pastikan rootnya berpassword, tapi sudah bukan itu pembahasan kita. Yang penting sudah ada database namanya ini, ada user yang bisa mengakses ini, ya. Gitu. Sekarang ini kita import dulu database-nya. Import. Just datanya ada di mana ya? Oh, jauh. Punya saya jauh. Di sini dia. Saya lengkap. My Drive, sorry. My Drive, kuliah, web dev, design, modul bukan, di praktikum, ya. Di praktikum, bukan web design, tapi web programming, praktikum, bahan, PWeb Hotel. Ini ya, PWeb Hotel. Ini SQL-nya kan?
Oke, go. Iya. Oke. Ya, saya sudah punya database seperti yang punya Anda. Ya, sudah ready. So, ini masih error ya. Solusinya apa? Saya tanya. Ya, saya buka dulu. Mana tadi? Oh, lewat di sini. Ini ya. Solusinya apa? Oh, ini front end, ini front end. Ini yang back end. Ya, app. Oke, saya tanya, solusinya apa? Ini apa yang harus saya kerjakan sekarang? Karena webnya error nih. Mana tadi? Error. Oh, ini nih, lewat. Ya, webnya error. MySQL-nya nggak bisa login. Jadi, apa yang saya mesti lakukan? Ayo, Anda mesti tahu, ya, ketika Anda mengalami hal yang sama, apa yang mesti Anda lakukan? Saya nunggu. Kalau nggak ada jawaban, nggak lanjut dah. Ini database nggak bisa masuk nih. Ya, ditolak nih user localhost. Ganti database PHP-nya. Oke, database PHP-nya. Database PHP-nya. Di mana dia? Di mana dia? Ayo. Kalau ada yang belum tahu, perhatikan. Ya. Config-nya di mana, Beatrice? Config-nya di mana? App, oke, app, terus application, terus config Natasha, salah tulis. Oke. Config, terus database PHP. Mana yang diganti? Nah, ya, mana yang diganti? Ayo, mana yang diganti? Hostname, dia kan ngambil dari environment. Ya, hostname, username, password, itu semuanya ngambil dari environment. Ya, ayo, ini semuanya ngambil dari environment. Ingat get env ya. Jadi, di sinikah koreksinya? Yo, di sinikah koreksinya? myapp.conf maksudnya? myapp.conf itu kalau kita pakai Docker, Calvina. Ya, kalau kita pakai Docker, sekarang kan server saya jalannya pakai SAM. Itu, tunggu, saya tanya dulu. Calvina, kita ngapain di myapp.conf? Kalau misalnya ini Docker, ya, kalau kita pakai Docker, pakai Nginx, ya, oke, myapp.conf. Kita ngapain di sana?
Alvina? Mau ngapain di sana? Oke, ganti env. Yang dimaksud oleh Calvina adalah environment variable. Ya, kita jangan ganti yang di sini. Ingat, ini kan nanti kalau masuk di Git udah gini aja. Nanti di server sana di server production kita deploy, ya kita pull. Ini nggak dikutak-atik. Yang kita kutak-atik adalah environment variable. Pertanyaannya, Pak, bagaimana yang pakai sum, Pak, untuk environment variable? Ya kan? Yang pakai Docker kemarin udah kita tunjukkan myapp.conf, kata Calvina. Ya, so saya ke sini. Ingat ini tadi kan? Ini yang menghidupkan, ya, ini yang menghidupkan server kita nih, virtual host. Ya, saya tambahin di sini. Lihat untuk yang pakai SAM ya, saya tambahin di sini. Set n. Mudah-mudahan saya nggak salah tulis. Nanti kalau salah tulis dia error tuh. Ya, set n base URL. Kita cek dulu nama di sini base URL-nya apa nih? Config. Base URL final. Ini jangan diganti ya. Nama environment variable-nya yang kita ganti. Base URL final. Ya. Apa tadi nama domainnya dia? Ini. Oke. Ini tanda petik karena ini sebuah value. Ya. Kemudian set and apa lagi? Mana Ki? Oh ini. Ya. DB host, DB user, DB pass, DB data. DB DB host. Ya, saya copy dulu ini. Oke. DB host, DB user, DB pass, dan DB data. Ini semuanya harus sama dengan ini ya. Harus sama dengan ini nih, yang nama-nama ini nih. Ini DB host, DB user. Ini kan pemanggilan environment variable. Nah, di sini kita mendefinisikan environment variable-nya. Ya, DB host-nya untuk yang pakai SAM adalah localhost. Ya, karena satu engine. Oke. Kemudian user-nya adalah tadi berapa? 510.18.017. Ini juga sama dengan database-nya. Ya. Kemudian password-nya rahasia. Rahasia banget ini, jangan sampai bocor. Ya. Oke. Ingat, ketika Anda melakukan setting ini jangan sampai dilihat orang. Ya. Ini udah rahasia kan ya, kita sama-sama pegang rahasia ya, jangan sampai bocor ya. Oke, save. Saya save ini berarti ada perubahan konfigurasi kan? Ya, berarti ada perubahan konfigurasi. Maka saya ke sini. Ini, buka lagi SAM control panelmu. Ya, perhatikan kalau ini salah tulis nanti error dia. Ya, ini nggak bisa start lagi. Saya stop dulu. Saya stop. Oke, kemudian start. Oke, normal, jalan berarti ini benar. Ya, nah, let's make a check.
refresh, jreng, selesai. Oke, so lihat ya, apa lagi nih? Lihat bagaimana environment variable bekerja. Ya, apapun servernya, yang penting environment variable-nya sama. Ya, value-nya boleh beda-beda. Nanti di PHP itu akan menyesuaikan. Dia tinggal baca environment variable yang ada dari server itu. Oke, dan akibatnya ini berhasil login. Artinya sekarang back-end-nya udah jalan. Jelas ya? Yang pakai SAM silahkan dihafal yang ini. Nah, ini bisa kita bikin banyak virtual host, suka-suka. Ya, copy aja ini. Ganti lagi environment variable, ganti dokumen root-nya, ganti server name-nya. Jangan lupa etc host juga ditambahin, ya. Dan jangan lupa setelah menambah konfigurasi, pastikan server di stop dan di start lagi. Ya kan? Kita restart. Sama dengan docker compose stop, docker compose down, kemudian docker compose out, atau container, docker stop container, docker start container, gitu kan? Ya, karena konfigurasi baru itu dibaca ketika servernya baru jalan. Maka setiap kali perubahan konfigurasi, kita mesti stop, lalu kita start lagi. Jelas? Ya? Kalau mau diikuti, silakan nanti ulang lagi videonya dari depan, lalu jalankan. Nah, sekarang, problem kita kan CORS, ya. Tapi karena ada yang pakai SAM, dan saya nggak pernah demo pakai SAM, hari ini saya demo pakai SAM dan selesai. Sudah ya? Ya, untuk Anda yang servernya pakai SAM, harusnya sudah bisa jalan dengan mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Buktinya ini server saya udah jalan. Oke, nah sekarang, ya, ini kan ada app-nya, ada API-nya nih. Ya, API-nya saya lipat config-nya, saya tutup ini, nggak ada yang dirubah kan ini. Ya, ini saya tutup nih. Yang saya mau buka adalah API-nya, ada rooms di sana, ya. Saya mau tes ini, room rate, apakah muncul room rate-nya? Ya, room rate, app, API, / room rate. Oh, not found. What happened? Tunggu, sepertinya tadi app ya. Base URL-nya sudah cocok. Dia not found. Waduh, sama masalahnya nih. Ini masalah, apa lagi namanya? Masalah, apa lagi? Subfolder. Ya, API, nanti sama nggak bisa request dia. API, cocok ya, API rooms. Oh, sorry, rooms, bukan room. API rooms, sets. Works, aman. Ya, oke, saya dapat API-nya. Ya, saya dapat API-nya. So, ini saya ambil, ya, ini saya ambil, lalu saya edit front end-nya. Ini ya front end-nya ya. Ya, saya ganti ini. Saya ganti ini, Ctrl V, sampai API. Oke, sampai API. Ya, HTTP SRV4 TWF201 lokal, ya, server kita yang baru berbasis SAM, ya, dan ini API-nya bekerja loh ya, ini API-nya bekerja, jalan, ya. Nah, yang masalahnya adalah CORS, ya. Tunggu, seingat saya ini saya sudah modifikasi, bentar ya, saya ke backend, ini backend-nya ya, saya lipat dulu ini, karena saya mau kasih lihat indeks HTML-nya. Salah, bukan ini. Saya mau kasih lihat yang ini, di app ya.
di add ini. Saya lipat ini. Ini ada indeks HTML di sini, halaman paling depan. Ya, jadi code igniter itu indeksnya ini. Ya, code igniter itu indeks HTML-nya itu di sini. Ini. Ya, di luar dari application. Jadi application asset system, ya, ada indeks HTML. Ini indeksnya code igniter. Jadi yang manggil semua code igniter itu dari sini. Ini kita buka. Salah. Bukan, yang ini yang atas. Salah. Ini nih. Ya, ini. Dia di dalam folder app ya. Di dalam folder app. Ini nih. Kita buka. Ini. Sorry, ini saya sudah tambahin. Tunggu. Saya hilangkan dulu ini ya. Saya hilangkan dulu ini. Ya, saya save. Kemudian kalau ini di restart, ini masih normal. Kenapa? Ini kan langsung ngakses servernya ya. Tidak dari domain lain. Tapi kalau ini ya, kalau ini saya jalankan, tadi ini saya sudah ganti ya. Saya sudah ganti SRV4 PWeb API. Ya kan? Jadi harusnya room rate itu bisa. Oke? Nah, saya jalankan ini kontrol refresh saja. Kalau saya buka dia punya ini Ctrl R. Oke, lihat ada error ya. Ada error, room rate. Ups, salah. Ini yang harusnya saya buka. Course. Ini ya, ini masalah kita terakhir nih. Ya, bahwa blocked by course policy, kebijakan cross origin resources sharing. Ya, bahwa SRV4 PWeb 261 lokal itu tidak mengizinkan untuk diakses dari HTTP 127.0.1. Ya, tidak diizinkan course. Maka solusinya adalah kita buka tadi filenya di backend ya, di backend buka indeksnya, lalu kita tambahkan header ini. Ya, oke. Access control allow origin. Origin yang diizinkan adalah semua. Bintang itu artinya semua. Ya, kalau kita mau bikin untuk domain tertentu, maka ini kita bisa bikin beberapa kali dengan domain mana yang diizinkan. Ya, tapi kalau bintang di sini berarti semua, dan ini ditaruh di headernya paling atas. Ya, ini indeks kan paling atas. Ingat ya, ini yang kita tambahkan. Access control allow origin. Ini parameter ya. Parameter nanti dibaca sama browser bahwa ini mengizinkan cross origin. Oke, saya save ini server ya, ini sisi server. Terus ini saya reload lagi. Reloadnya langsung di sini aja, ya, di sini supaya kita bisa lihat. Ctrl R. Tada. Oke, tidak ada lagi course blocker. Kenapa? Karena back-end-nya sudah mengizinkan. Ya, sudah mengizinkan originnya dari manapun monggo. Jadi kalau API Anda buka untuk publik, maka Anda pastikan originnya itu dibuka seperti ini. Oke? Maka tidak ada lagi efek course blocker. Beda ya? Nah, selanjutnya udah tinggal urusan API. Ya, simpelnya Anda ikuti saja modul praktikum. Ya, Anda ikuti saja modul praktikum. Ini masih ada isu. Oke, bisa. Ini cuma notifikasi. Cuma sekarang room rate-nya, lihat room rate-nya dapat nih, room rate. Ya, room rate, add type, bla 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 bla. Ya kan? Ini tandanya request API-nya berhasil. Ya, request API-nya berhasil. Tinggal mau kita tampilkan di sini. Ya, room type, room rate, available. Tapi ini beda nih, ada available-nya. Sekarang saya buka front end. Ini ya. Ini belum ada. Oh, ini nih yang salah nih. Ya.
Ini yang salah. Jumlah kamar. Tunggu, datanya apa ya? Standar, tunggu. Room rate, room air type, deal. Ini adalah hasil request nih ya, room rate. Ini request API. Tidak nyaman kalau kita bacanya di sini. Ya, tidak nyaman kalau kita bacanya di sini. Lebih bagus kita buka Postman. Ya, kita buka Postman. Saya buka Postman dulu. Saya panggil si tukang posnya dulu. Mana Postman? Masalahnya Postman itu launchingnya lama. Oke, Postman launching sambil nunggu kita ketik dulu. Oh, di sini tadi bisa dilihat ya, ini. Rooms, air type, red, rooms 2. Ya, air type, red, sama rooms. Jadi, saya edit di sini, sorry. Saya edit yang ini. Angin kencang. Ini back end. Hati-hati ya, ngeditnya jangan sampai back endnya. Oh, angin kencang, sorry. Ini ya, rooms. Air type, red, dan rooms. Karena di atas ini ada 3 kolom, room type, room rate, available. Ini ada datanya air type, rate, dan rooms. Rooms adalah jumlah kamar, ya. Cuman belum tahu. Kita mesti lihat lagi query-nya. Apakah rooms ini jumlah kamar yang berarti available atau jumlah kamar semuanya, ya. Anda sudah punya SQL untuk available kan, ya. Nanti tinggal disesuaikan. Sekarang saya ke front end. Mana front end-nya? Oh, ini di sini. Reload. Oh, kenapa ini belum muncul? TB header, room rate. Oh, seperti ini sudah dipanggil ya. Get room rate ini sudah dipanggil. Get room rate ini sudah dipanggil. Sudah ini, tapi ini datanya belum jadi, belum dipanggil. TB room rate ini sama. Data table. Kita lihat modul dulu ya. Modul. Ini jumlah kamar, sesuaikan ya waktu query di sini nih. Rooms. Ini ya, room rate. Ini room rate berarti dia ngambil utuh dari database, ya, dari field database. Kalau mau diganti, ganti. Cuma sekarang kenapa nggak muncul? Ini sudah. Nah, saya telusuri dulu apa yang salah ya, kenapa nggak muncul. Ini sudah sama. Columns, data rooms, data rooms. Ya, kita lihat dulu.
Mana Postman? Ini Postman. Ini Roomret ya. Sorry. Di Postman, ya di Postman ini masih pakai server yang pakai Docker. Saya harus ganti ini. Ganti dengan ini. Ya. Postman saya ganti pakai ini. Ya. SSN 4 21 bla bla bla. Send. Nah ini, lihat, ini rootnya, ya, ini rootnya Roomret, ya, rootnya Roomret. Jadi ini harus kita ganti, bukan data rooms, tapi kita ganti dengan Roomret. Ya, perhatikan itu ya, data Roomret, bukan data rooms. Kalau di sini tertulis rooms, cocok pakai data rooms. Tapi kalau di sini Roomret, berarti kita harus sesuaikan. Ya, data Roomret. Lalu kita refresh. Tada! It works. Oke? Ya, data Roomret sekarang sudah muncul di sini. Ya, satu, kita berhasil mengatasi course blocker. Ya, jadi servernya ditambahkan apalagi ditambahkan opsi, ditambahkan header untuk allow semua origin. Ya, sehingga walaupun beda domain, ya, ini beda domain ya, beda domain, dia tetap izinkan. Ya, kedua, kita berhasil mengkoneksikan API-nya, merequest API-nya dan menampilkannya di sini. Oke, dan bonus, Anda yang pakai SAM bisa bikin virtual server. Ya, selanjutnya ada beberapa menu yang harus Anda penuhi. Anda ikuti step by step dari modul praktikum 10. Ya, oke, Roomret, room list, guest list, member list. Nah, kalau server Anda jalan, ini ternyata nggak ada masalah dengan subfolder, ya. Subfoldernya app, ya kan? Jadi bukan masalah code igniternya nih. Ini kan jalan nih. Subfoldernya app. Lalu routes, ini sudah routes kan, API, sudah masuk ke directory API, rooms, ini apa, controller, artinya jalan. Oke? Ya, yang jelas tugas saya memberi contoh selesai. Tugas Anda berikutnya adalah room list, guest list, member list. Ya, ada pertanyaan? Jelas ya untuk yang pakai SAM? Masih tampil 3 NIM. Yang mana ini, Nurul? Di server? Ini maaf ya Nurul. Apakah kamu mengcopy Docker Compose dari NIM 003? Ya, Docker Compose dan myappconf. Harusnya nggak perlu karena file itu sudah ada di foldermu sendiri. Kamu tinggal ngedit, ya, dari 17, dari 20, jadi dari NIM-mu. Nah, kalau dia masih merujuk ke host yang lain, itu berarti ada salah tulis, ada yang belum dirubah di ada yang belum dirubah. Kalau bukan di myapp.conf, ya, mungkin di Docker Compose YML, ya, Docker Compose YML. Coba diperiksa dengan teliti di situ,
ya, lalu kemudian di restart lagi, ya, Docker Compose down, kemudian Docker Compose up. Oke, ya. Ya, sayangnya kalau seandainya kita kuliahnya offline, kita bisa ketemu langsung di kampus, mungkin saya bisa kutak-atik laptopmu, ya. Jadi agak sulit. Yakin. Yakin. Saya sering pengalaman begitu. Saya copy Docker Compose-nya dengan myapp.com. Nah, keuntungannya yang pakai Docker dengan Docker Compose, itu kita bisa bikin banyak server, banyak kontrol, banyak kontainer, ya, hanya dengan menduplikat Docker Compose-nya lalu kita modifikasi. Ya, kita hanya duplikat Docker Compose-nya, myapp.conf-nya, kemudian kita modifikasi. Saya juga sering ngalami, misalnya Docker Compose untuk SPMI, misalnya SPMI Karisma ACID, itu saya duplikat untuk katakanlah misalnya join Karisma ACID. Ternyata ketika running dia masih baca SPMI. Nah, itu ternyata ada yang saya tidak teliti untuk edit. Ya, coba periksa lagi. Nanti sebentar kalau ada waktu hari ini saya sempit agak ada kesibukan. Ya, kalau ada waktu nanti saya coba periksa ya apakah memang sudah benar. Apakah memang tidak ada yang salah. Oke? Ada lagi? Ya, Jervin, betul. Ya, Anda harus bikin front end back end. Ingat, ya, ketentuannya adalah wajib berarsitektur service oriented. Ya, jadi Anda harus bikin back end-nya dan bikin front end-nya dan bikin back end-nya. Ya, Anda bikin tampilan ininya, bikin aplikasi di sisi front end-nya ini dan bikin aplikasi di sisi back end-nya. Makanya saya siapin server untuk Anda. Oke? Jelas ya, Jervin ya? Ya, kurang lebih dari contoh-contoh Anda bisa kotak-atik lah. Ya, paling nanti beda-beda di query. Ya kan? Tergantung kan kasusmu apa. Ya. Tapi model ini itu berlaku di banyak kasus. Ya, kita bisa terapkan ini di banyak kasus. Tinggal Anda teliti saja mana yang menghasilkan apa. Ya, ini hasilnya apa, ini hasilnya apa. Nah, itu yang Anda pelajari. Oke? Jadi Anda punya pengalaman bikin private hotel dan bikin aplikasi Anda. Dengan sebenarnya mengulang saja, hanya tinggal ngedit apa yang harus disesuaikan. Ada lagi? Oke? Kalau tidak ada, saya kira dari saya cukup. Ya, mudah-mudahan yang pakai SAM sudah aman. Kalau 404 di mana, Hedi? 404-nya di mana? Di lokal atau di server? Yang di server itu jangan-jangan memang belum jalan. Jangan-jangan Docker Compose-mu itu nggak jalan. Ya, ada salah tulis misalnya di Docker Compose YML-nya, itu menyebabkan ketika kita Docker Compose up, dia seolah-olah benar, tapi sebenarnya salah. Ya, jadi servermu sebenarnya belum jalan. Jadi setelah Docker Compose up, itu Anda cek dengan Docker PS. Ya, periksa apakah servermu sudah running di situ. Atau dia restart. Ya, itu. Artinya itu belum jalan dia. Ya, 404 artinya subdomain itu nggak kebaca. Domainnya ada, tapi subdomainnya nggak ada. Ya, itu berarti servernya Hedi itu belum benar-benar jalan. Jadi Docker Compose admin D itu kan kalau selesai dia kelihatannya normal. Tapi coba cek di Docker PS, apakah servermu ada di sana? Ya, kalau tidak ada berarti dia belum jalan. Periksa, mungkin ada yang salah tulis di Docker Compose YML-nya atau myapp.conf-nya. Atau hilang tanda baca apa gitu.
Docker Compose-nya enggak. Kalau di server kamu pakai edit saja, pakai MC ya, atau pakai Pico. Ya, Docker Compose kan saya sudah kasih, ya, tapi isinya masih NIM 510.18.020 kalau nggak salah. Itu kan tinggal diganti saja semua yang ada NIM-nya. Nah, kemungkinannya Anda menggantinya ada yang salah hapus, itu paling sering kejadian, ya. Salah hapus, ada huruf yang hilang, ada tanda baca yang hilang. Periksa lagi, ya. Oke? Semua yang di server Docker ya, semua yang di server itu Docker. Ada lagi? Back end itu kan tidak butuh tampilan, Natasha. Ya, back end itu kan nanti resultnya cuma begini nih. Oh, itu pertanyaannya Jervin di atas ya. Apakah back end-nya harus kita bikinkan penampakan, apakah back end-nya kita mesti bikin view? Itu ya pertanyaannya Jervin. Sorry, saya salah mengerti. Ya, jadi nggak usah bikin view-nya, controllernya saja, controller API-nya saja. Ya, jadi yang Anda bikin itu hanya yang ada di sini. Mana tadi? Yang ada di sini nih. Controller yang di dalam sini saja yang Anda bikin. Ini saja controllernya. Jadi kalau misalnya untuk gas ya bikinkan lagi controller gas. Tapi ingat controller ini adalah REST controller. Jadi copy aja dari atas ya sampai sini, baru bikin functionnya di dalam. Ya, jadi nggak dibikinkan view-nya, ya, nggak dibikinkan view-nya, nggak usah didesain. Desain Anda di sini di front end. Ya, ini kan bacanya dari github.io ya. Oke? Jelas ya? Maaf, saya salah ngerti tadi, Jervin. Desain yang Anda maksud view. Enggak, kalau backend nggak usah bikinin view-nya. Jadi tampilanmu seperti ini juga sudah, ini berarti sudah jalan kan? Tanpa view. Arsitektur informasi. Oh iya benar ya, saya belum jelasin ya. Waktu pembahasan tugas. Kalau begitu sabar nanti kita bahas itu hari... kapan batas akhir? Kalau Senin sudah Februari ya? Oh, oke. Tunggu, waktumu masih ada? Nggak ada kuliah ya? Oke. Di mana saya bisa buka ya kayak itu? Bentar, saya cari filenya ya. S. Tuh, di mana saya simpan? Saya mesti nyari. Iya, karena batasmu 31 ya, 31 hari Senin ya? Bentar, sabar ya.
Di mana ya? Tunggu, saya lupa simpan filenya di mana. Saya nyari dulu. Oh, bukan. Ini sama dengan yang saya presentasikan ke Anda. Aduh, di mana saya simpannya ya? Ini. Ini ya. Saya kasih contoh. Arsitektur informasi itu adalah rancangan, ya, rancangan apa saja informasi yang akan kita berikan kepada stakeholder, ya, baik itu internal maupun eksternal. Eksternal itu adalah user kita, internal itu adalah manajemen kita, ya. Jadi kita membuat website itu pasti kita akan memberikan informasi kepada pihak-pihak tertentu, dalam hal ini adalah stakeholder. Stakeholder artinya mereka yang berkepentingan. Ya, nah contoh ini adalah arsitektur informasi dari Sistem Informasi STIMI Karisma Makassar. Ini contohnya. Ya, nah artinya kita sudah mempersiapkan bahwa ketika kita membangun website untuk berbagai keperluan dalam lingkungan STIMI Karisma Makassar, untuk semua stakeholder STIMI Karisma Makassar, kalau eksternalnya berarti calon mahasiswa baru, orang tua mahasiswa, lembaga layanan pendidikan tinggi, masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang STIMI Karisma. Itu. Dan stakeholder internal adalah kita yang semua pihak yang bekerja di dalam lingkungan, yang berinteraksi di dalam lingkungan STIMI Karisma, dosen, mahasiswa, pengelola, yayasan, ya kan? Itu semuanya orang yang punya kepentingan secara internal. Nah, ini saya cuma refresh dari mata kuliah arsitektur enterprise, ya. Salah satunya Anda harus menyiapkan arsitektur informasi. Kenapa? Dengan arsitektur informasi kita bisa memetakan, ya, memetakan informasi ini yang akan kita publis, ya, informasi ini yang bisa diakses oleh publik, gitu kan? Kenapa kita harus petakan? Salah satu tujuannya adalah jangan sampai informasinya overlap, ya, jangan sampai informasi itu muncul di sini terus muncul lagi yang sama di sana, lalu pengelolanya beda, ya. Pengelolanya beda kan nanti kontennya bisa beda. Di sini update, di sana nggak update. Jadi beda. Itu namanya informasinya overlap, habis itu dikelola lagi sama pihak yang berbeda. Nah, kalau kita membuat rancangan arsitektur informasinya, kita bisa memetakan bahwa informasi ini akan ditampilkan di bagian ini, ya. Informasi ini ditampilkan di bagian sana, dan ketika yang dari sini butuh informasi itu ada di bagian sana. Ya, jadi tidak ada overlap informasi.
Kedua, tujuannya supaya ketika kita mendevelop, kita membangun, ya, kita tahu, ya, kita bisa melihat peta yang mana yang sudah ada, yang mana yang belum. Oke, itu tujuannya arsitektur informasi. Nah, ini contoh, ya, saya kasih besar dulu, bahwa ini adalah semua informasi yang akan kita sajikan ke publik. Ya, website official www.karisma.acid itu isinya adalah ini. Informasinya adalah ini. Siska adalah ini, semua yang biru. Ya, semua yang biru. Pak, itu mahasiswa baru double. Ya beda, betul. Di sini ada mahasiswa baru, di sini ada mahasiswa baru. Tapi yang di sini adalah informasi mahasiswa baru, kapan dan apa persyaratan dan sebagainya. Ya kan? Tapi yang di sini adalah registrasinya, proses registrasinya, upload dokumennya, hasil ujian seleksinya, gitu kan? Jadi ini kita sudah petakan seperti ini sehingga tidak ada yang overlap. Ya, data alumni kan bisa dibaca di Siska, Pak. Betul, datanya ada di Siska, tapi bukan dari website Siska aksesnya, tapi dari informasi alumni. Ada alumni.karisma.ac.id. Ini informasinya. Nah, soal diagramnya tidak ada aturan baku harus pakai diagram apa, ya. Tapi intinya bagaimana semua informasi itu bisa dilihat dengan jelas, ya. Bagaimana peta informasi itu bisa dilihat dengan jelas. Apa yang kurang dari gambar ini adalah belum ada penanda bahwa yang mana yang sudah di-up, yang mana yang belum, ya. Mana yang sudah online, mana yang sudah jalan, mana yang belum. Kebetulan yang tahu cuma saya, ya. Tapi ketika dalam pertemuan-pertemuan manajemen, ya, pengelolaan STIMI Karisma, ini bisa kita presentasikan. Ini biasa saya presentasikan bahwa Pak, yang bagian sini itu belum, misalnya. Jadi kita harus up, kita harus bangun, kita harus develop, ya. Itu kalau misalnya dikatakan bisa nggak nanti Siska itu terkait dengan sistem informasi keuangan? Apa bisa nggak di Siska itu ditambahkan layanan informasi keuangan? Saya dengan tegas bisa menjawab, Pak, rancangan arsitekturnya begini. Di Siska nggak ada keuangan, yang ada adalah sistem informasi keuangan. Ya kan? Gitu. Nanti datanya itu dari database-nya Siska, tapi informasinya lewat sini. Entah nanti domain name-nya apa. Ya, yang penting dia Karisma.acid. Oke, seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran arsitektur informasi. Teknik menggambarnya tidak ada aturan, ya. Anak ini mau dibikin garis seperti struktur organisasi atau mau dikelompokin ini, tapi atau mau dia bilang satu halaman satu lingkup informasi misalnya. Tapi enaknya itu kalau semua informasi yang kita butuhkan, yang ingin kita publikasikan, itu bisa kita lihat semua di sini. Sehingga kita tahu bahwa yang ini sudah ada, yang ini belum. Nah, aplikasi yang Anda bangun, ya, aplikasi yang Anda bangun mungkin tidak akan sebesar ini. Barangkali hanya satu aplikasi ini, tapi sudah jelas. Ya, mungkin hanya seperti ini. Ya, mungkin hanya seperti ini, tapi sudah jelas bahwa ada blok ini, ada blok ini. Ada informasi ini, ada informasi ini. Atau bahkan cuma sekecil ini misalnya. Ya, mungkin cuma sekecil sistem informasi keuangan ini. Ini kecil di view-nya, ya, kecil di ini informasi yang dipublish, ya, tapi di belakangnya kompleks. Ya, itu. Oke, kurang lebih arsitektur informasinya seperti itu. Oke? Jelas? Nah, Anda gambarkannya, yang penting ada bagan seperti ini, kemudian menunjukkan apa saja nanti informasi yang Anda publik, ya, yang Anda publis. Jangan lupa, biasanya kalau dia layanan publik ada ada SLA, ya, Service License Agreement, ada apa lagi namanya, privacy. Ya, ada kebijakan privasi policy, itu juga termasuk informasi. Ya, itu. Di sini belum kita masukkan. Oke? Jadi
gambarnya mah sederhana ya, Anda bisa gambar. Yang penting kelihatan bahwa informasi ini kelompoknya di mana, informasi ini kelompoknya di mana. Ya, dan informasi apa saja nanti yang akan Anda keluarkan melalui website, melalui aplikasi web Anda. Oke? Jelas? Ya, lebih lama nyari filenya. Ya. Halo, 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 halo. Sudah pada minggat? Warna tidak ada aturan, ya sama, menggambar diagramnya bebas, artinya juga soal warna juga nggak ada aturan. Hanya saya memberi warna supaya bisa dilihat kelompoknya. Ya, ini hijau, oh hijau itu ini merah, oh ini purple, oh ini, gitu ya. Jadi nggak ada aturan bahwa mau dibikin hitam putih juga bisa. Ini kan kebetulan banyak nih, ini Siska Karisma CID, ini WWW Karisma CID, ini alumni Karisma CID, gitu kan. Jadi saya bedakan dengan warna. Tapi kalau aplikasi Anda mau hitam putih aja juga nggak apa-apa. Ya, yang penting kelihatan bahwa inilah semua informasi yang akan Anda sajikan dan pastikan itu ada. Ya, ya udah, mungkin nggak usah semua ada karena kan namanya juga rancangan arsitektur ya, belum semuanya dibangun. Ibaratnya ini adalah sebuah rumah besar, ada ruang-ruang ini, ada kamar-kamar ini, ada kamar mandi berapa, ada taman apa gitu ya. Kalau semuanya belum dibangun nggak apa-apa, yang penting sudah ada rancangannya. Oke, jadi nggak ada masalah dengan warna. Yang penting saya bisa baca. Oke, Beatrice, ada lagi? Oke, ada lagi? Apa tinggal Beatrice sendiri di kelas ini? Ya udah, kalau semua sudah pada minggat, baiklah kita minggat juga dah. Ya, oke. Demikian materi yang saya bisa sampaikan untuk hari ini, praktikum desain web. Mudah-mudahan Anda sudah bisa kerjakan praktikum 10, dan itu adalah tugas terakhir ya dari mata kuliah ini. Nanti pertemuan kita berikutnya, itu tinggal sifatnya tambahan. Ya, tambahan yang juga cukup penting untuk Anda ketahui. Oke? Oh siap, saya upload semua videonya, tinggal tergantung dari kualitas jaringan saya, ya kan? Kayak kemarin itu cepat, ya, 4 video bisa saya upload dalam waktu yang cepat, ya. Mudah-mudahan sebentar juga seperti itu. Oke? Terima kasih untuk hari ini, terima kasih perhatian dan kerjasamanya. Selamat bekerja, sampai ketemu kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.